Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi ruang. Komunikasi ruang biasa disebut dengan istilah prosemik. Istilah ini dikemukakan oleh seorang antropologis yang bernama Edward Hall. Edward Hall mengemukakan ada 4 bagian jarak ruang yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu jarak intim, yang kedua jarak pribadi atau personal, yang ketiga jarak sosial, dan yang keempat jarak publik. Untuk jarak intim sendiri memiliki fase terdekat ketika kita melakukan bersentuhan, yakni sekitar 15-45 cm. Yang kedua, jarak pribadi atau jarak personal itu memiliki fase sekitar 45-75 cm. Semua orang pasti memiliki daerah yang biasa disebut dengan jarak pribadi. Daerah ini melindungi kita dari sentuhan orang lain. Yang ketiga yaitu jarak sosial. Jarak sosial memiliki fase sekitar 120-210 cm. Dalam jarak sosial ini kita kehilangan detail visual yang kita peroleh dalam jarak pribadi. Dalam jarak sosial ini biasa kita lakukan ketika kita melakukan pertemuan atau berinteraksi dengan seseorang yang bersifat sosial. Yang keempat yakni jarak publik. Jarak publik ini memiliki fase sekitar 360 sampai 450 cm. Dalam jarak publik ini bisa kita lakukan ketika kita dalam bis kota atau ketika kita dalam perjalanan naik kereta api. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi ruang. Yang pertama yakni status, yang kedua kultur, yang ketiga konteks, yang keempat masalah yang dibahas, yang kelima usia dan jenis kelamin, yang terakhir yakni evaluasi positif dan negatif. Nah, saya Cik Nur Rohmin. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua. Nah, selanjutnya adalah kewilayahan atau teritorial. Kewilayahan atau teritorial adalah komunikasi nonverbal yang mengacu pada bagaimana orang menggunakan ruang untuk mengkomunikasikan kepemilikan, kekuasaan, atau hunian pada daerah atau harta benda pada suatu tempat. Seperti contohnya adalah luas dan lokasi wilayah manusia juga menggambarkan status. Contohnya, kantor di tengah kota, Manhattan, atau di pusat kota Tokyo, atau di daerah segitiga emas di Jakarta, merupakan wilayah yang sangat bergengsi dan elit. Mahalnya wilayah tersebut hanya mereka, orang yang mempunyai harta banyak atau orang kaya yang bisa memasukinya. Beberapa riset juga mengatakan bahwa sistem kewilayahan merupakan sifat bawaan dan yang membutuhkan sifat agresif pada manusia. Sebagai contohnya adalah di dalam ruang kuliah, di mana di dalam ruang kuliah tidak ada yang menunjukkan untuk penempatan tempat yang tetap. Hunian juga terlihat pada hal tersebut. Bila seseorang mahasiswa duduk di kursi yang biasanya ditempati mahasiswa lain, kemungkinan besar mahasiswa lama akan seringkali merasa jengkel dan kesal. Selain pelanggaran wilayah, juga terdapat reaksi terhadap pelanggaran wilayah. Nah, reaksi terhadap pelanggaran wilayah itu ada 3 macam. Reaksi yang paling ekstrim adalah pertahanan wilayah atau turf defense. Yang tidak begitu ekstrim adalah lokasi insulation atau isolasi. Dan yang terakhir adalah persenggokolan linguistik atau linguistic collection. Nah, selain itu juga terdapat 3 jenis pelanggaran wilayah. Nah, yang pertama adalah invasi, yang kedua kontaminasi, dan yang ketiga adalah penodaan. Komunikasi sentuhan merupakan bentuk komunikasi yang primitif yang ada sejak kita berada di dalam kandungan. Makna sentuhan ialah makna utama dalam komunikasi sentuhan. Yang A afeksi positif, B bercanda, C mengarahkan atau mengendalikan, dan D ritualistik, E keterkaitan dengan tugas. Penghindaran sentuhan. Kita juga mempunyai
kecenderungan menghindari sentuhan dari orang tertentu. Di bawah ini merupakan beberapa penghindaran sentuhan. A. Sentuhan dan perbedaan jenis kelamin. B. Sentuhan dan perbedaan kultur. Parabahasa merupakan kemampuan mengungkapkan emosi, perasaan, dan sikap dengan menggunakan kata-kata dari kalimat yang diucapkan. Karakteristiknya mencakup dari kecepatan, volume, dan irama. Kita juga bisa menilai karakter atau emosi orang lain dengan mengamati parabahasa yang digunakannya saat berbicara. Bisa juga untuk menunjukkan tentang giliran berbicara, mulai dari mempertahankan giliran, mengalihkan giliran, meminta giliran, dan menolak giliran. Komunikasi temporal berhubungan dengan waktu, mulai dari mengatur, bereaksi, dan mengkomunikasikan pesan. Di dalamnya terdapat waktu kultural, terdiri dari waktu teknis, biasanya hanya digunakan di laboratorium, waktu formal, seperti jam yang kita gunakan sehari-hari, waktu informal, penggunaan waktu yang agak longgar. Lalu, waktu psikologis, mengacu pada kepentingan yang kita letakkan pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Waktu dan status, menepati waktu berdasar status yang dikunjungi. Waktu dan kepatutan, mengatur waktu berdasarkan patut atau tidaknya.